Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, puji dan juga syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini sampai juga kepada keluarganya nabi, kepada para sahabatnya nabi, atba'ut tabi'in, suhada dan juga solihin, dan semoga sampai juga kepada kita sebagai umatnya yang selalu berusaha mengikuti jejak langkah dan syariatnya fi dunya ila yaumil jaza. Kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-28 bulan Ramadan, di mana tinggal nunggu 1 sampai 2 hari ke depan kita menjelang lebaran, menjelang Idul Fitri, di mana hari kemenangan bagi kita umat muslim yang menjalankan puasa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya di penghujung bulan Ramadan ini kita meningkatkan lagi, menggiatkan lagi tentang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memperbanyak ibadah sedekah untuk sesama. Kenapa? Karena pahala ibadah sedekah di bulan puasa itu jauh lebih utama ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, sedekah sangat dianjurkan di setiap waktu dan di setiap saat. Sebagai kita memiliki kelapangan, selagi kita memiliki kelapangan, baik itu harta, baik itu tenaga ataupun pemikiran. Cuman tetapi sedekah jauh lebih dianjurkan pada bulan Ramadan karena memiliki nilai yang istimewa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. An Anas qila, ya Rasulullah ayyu shadaqati afdalu? Qala shadaqatun fi Ramadana. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, para sahabat Nabi melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa murahnya hati Rasulullah, betapa murahnya hati Nabi Muhammad di bulan Ramadan, betapa Rasulullah sangat menggiatkan dirinya untuk melakukan amal ibadah yang disebut dengan ibadah sodako. Kita punya waktu 2 hari ke depan untuk menyelesaikan puasa ini, sekaligus kita menjelang di hari raya Idul Fitri. Perbanyaklah sedekah. Bagi yang punya harta silahkan bersedekahlah dengan hartanya. Bagi yang punya tenaga silahkan bersedekahlah dengan tenaganya. Bagi yang punya pikiran silahkan curahkanlah pikirannya agar kiranya menjadi amal sedekah. Yang punya ilmu sedekahlah dengan ilmu. Yang tidak punya tenaga, tidak punya harta, pikiran pun lemah, bersedekahlah dengan doa demi kebaikan untuk diri sendiri, demi kebaikan antar sesama umat. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling murah hatinya. Ia semakin murah hati di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat dari konteks hadis yang kedua ini,
Di mana murahnya hati Rasulullah? Sangat murah sekali untuk bersedekah. Walaupun itu hanya senyum, karena senyum pun pula adalah sedekah. Senyum terhadap seseorang pun akan menjadikan bahagia hatinya. Apalagi kita dengan harta kita, apalagi dengan tenaga kita, dengan waktu, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan apapun itu. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Andai kata kita punya harta, lalu kepada siapa kita bersedekah yang lebih utama? Kepada keluarga atau kepada orang lain? Dan mana yang harus didahulukan antara keluarga, kerabat dekat, tetangga, dan orang yang jauh dari lingkungan kita? Nah, menurut Imam Nawawi di dalam kitabnya, yaitu di dalam kitab Majmu' Syarah Kitab Muhadzab, ulama telah bersepakat bahwasanya bersedekah kepada keluarga itu jauh lebih baik, itu jauh lebih utama dibanding sedekah mendahulukan orang lain. Lebih tepatnya, dari keluarga baru ke kerabat yang dekat, ke tetangga, barulah ke orang lain. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Kenapa yang harus didahulukan, yang harus diutamakan itu ketika kita bersedekah lebih harus diutamakan terhadap keluarga? Karena keluarga kita adalah keluarga kita. Kita bersedekah terhadap orang lain, tetapi keluarga kita masih menderita. Ketika kita bersedekah di luaran sana, tetapi orang di lingkungan kita masih sangat membutuhkan. Jadi jauh lebih utama, jauh lebih baik sedekah itu dilakukan terhadap keluarga terlebih dahulu. Setelah keluarga, baru kepada kerabat-kerabat kita. Setelah dari kerabat-kerabat kita, baru ke tetangga-tetangga kita. Setelah tetangga-tetangga kita, baru terhadap orang lain. Ini malah jangan dibalik. Kalau ke orang lain, Masya Allah, diutamakan, diprioritaskan. Di saat keluarganya banyak yang menderita ibaratnya. Di saat keluarganya masih banyak yang serba kekurangan ibaratnya. Tetapi kenapa kebutuhan orang lain kita tutupi, tetapi kebutuhan keluarga kita tidak? Yang paling utamanya sedekah, kata Imam Nawawi sesuai daripada kesepakatan para ulama, adalah terhadap keluarga. Oleh karenanya, prioritaskanlah dulu keluarga, biar tidak ada aib di keluarga, biar tidak ada fitnah di keluarga, biar keluarga sejahtera, biar tetangga sejahtera, biar kerabat-kerabat yang dekat sejahtera, biar teman-teman yang ada di lingkungan kita sejahtera, baru kita mensejahterakan di luaran sana. Ini baru berimbang, ini baru adil. Sekali lagi, jangan terbalik. Kalau ke orang di luaran sana yang jauh dari kita, kita utamakan, sementara keluarga, sementara kerabat dekat, sementara teman dekat, sementara tetangga masih banyak yang membutuhkan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Inilah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Mumpung kita ada waktu, mumpung kita ada kesempatan, membahagiakan hati orang lain dengan cara bersedekah. Bersedekahlah dengan apapun yang kita miliki, walaupun yang kita miliki hanyalah senyum. Senyumlah, bahagiakanlah, karena membahagiakan orang lain hakikatnya akan membahagiakan diri kita sendiri. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain tentang keutamaan masalah sedekah, termasuk sedekah juga yang akan melipat gandakan harta kita, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Tetapi ketika bersedekah, jangan berharap mohon ganti sama Allah, biarkan gimana Allah saja. Yang penting kita hanya melakukan sedekah, sedekah, dan sedekah. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Di penghujung bulan Ramadan ini, semoga seluruh amal ibadah kita Allah kabul. Seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, Allah ampuni, Allah maafkan. Semoga Allah menghasilkan maksud dan tujuan yang baik untuk kita semua. Dan Allah menjadikan sisa umur kita sisa umur yang istiqomah. Dan Allah jadikan diri kita diri yang solih dan juga solihah. Semoga Allah mewafatkan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafat kita, iman kita, Islam kita ditetapkan terbawa sampai mati oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penutup dari saya, muliakanlah diri dengan cara bersedekah. Muliakanlah keluarga dengan cara bersedekah.
Sedekah tidak bikin seseorang menjadi bangkrut, tidak bikin seseorang menjadi kehabisan. Justru hanya dengan sedekahlah harta akan bertambah. Yang dimaksud dengan bertambah di sini adalah keberkahannya. Dunia kita mendapatkan berkah, akhirat kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, khusus buat diri pribadi saya, umumnya bagi semua jemaah offline dan juga jemaah yang online. Mohon maaf atas segala kekurangan, dari segala kehilapan dan dari segala kesalahan. Insya Allah besok kita bertemu lagi di tempat yang sama, di waktu juga yang sama, dan di acara yang sama, yaitu di tempat, di waktu, tempat di Majelis Al-Hidayah, di waktu kajian harian bulan Ramadan. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.